Hi Lily, are you busy on Friday? Yes, I am. Oh, what are you going to do? I'm going to study mathematics and I'm also going to visit my grandmother. Hi, Assalamualaikum. Good afternoon, my students. Come back again with me, Miss Am and Miss Nisa. So today we are going to study about the simple future tense. Let's be ready. Apakah teman-teman sudah tahu fungsi dari tenses ini? Nah, secara harfiah, future artinya adalah masa depan. So, simple future tense is the type of tense that is used to tell something that will happen in the future. Jadi, simple future tense adalah tenses yang digunakan untuk menceritakan sesuatu yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan. Nah, simple future tense ini menurut Miss Am unik loh. Kenapa? Coba perhatikan beberapa contoh kalimat berikut ini. Yang pertama, I will play kite tomorrow. Yang kedua, I shall play kite tomorrow. Yang ketiga, I'm going to play kite tomorrow. Nah, inilah keunikannya. Meskipun dari ketiga contoh kalimat tersebut berbeda bentuknya, tapi mempunyai arti yang sama loh, yaitu saya akan bermain layang-layang besok. Jadi, untuk menyatakan sesuatu yang akan dilakukan di masa depan, kita bisa menggunakan simple future tense. Secara umum, simple future tense ini menggunakan dua bentuk. Yang pertama adalah will dan shall, dan yang kedua adalah to be going to. Kira-kira apa bedanya ya? Let's find out. Nah, sekarang kita akan mencari tahu perbedaan will dan shall terlebih dahulu. Pada dasarnya, will dan shall ini artinya sama saja, yaitu akan. Tapi sebelumnya, teman-teman tahu tidak jika dalam bahasa Inggris dibagi dalam dua aksen loh, yaitu American dan British. Nah, shall ini digunakan dalam British English dan hanya khusus untuk pronoun atau kata ganti I dan we saja. Sedangkan American English jarang sekali menggunakan kata shall. Mereka lebih umum menggunakan kata will. Jadi, will ini bisa digunakan untuk semua pronoun, baik I, you, we, they, she, he, it, bahkan nama orang. Jadi, tidak terbatas pada kata I dan we saja. Bahkan kata shall di British English pun sudah mulai ditinggalkan, karena kata shall yang artinya akan biasanya digunakan untuk membuat lebih puitis saja. Nah, untuk itu mulai sekarang kita menggunakan kata will saja ya. Berikutnya kita akan membahas will dan to be going to. Jadi will dan to be going to pada dasarnya sama-sama bisa digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Keduanya juga bisa digunakan untuk membuat prediksi atau perkiraan di mana si pembicara merasa sesuatu itu benar akan terjadi nantinya. Be going to and will are the same when they are used to make prediction about the future. Misalnya, she will success because she works hard. She is going to success because she works hard. Kedua kalimat tersebut mempunyai arti yang sama untuk menyatakan suatu prediksi, yaitu dia akan sukses karena dia bekerja keras. Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan will dan to be going to. Jadi, will expresses a decision the speaker makes at the moment, or will is used to volunteers or expresses willingness. Will digunakan sebagai kata kerja bentuk. Artinya secara harfiah adalah kehendak atau niat. Artinya auxiliary will di sini digunakan untuk menunjukkan niatan untuk melakukan sesuatu, dan biasanya niat ini baru terpikir saat kita sedang berbicara. Jadi
Bisa juga disebut sebagai spontaneous atau spontan. Misalnya, saat ditanya teman, "Where will you go on Friday?" Kamu yang sebenarnya tidak punya rencana apapun bisa menjawab, "I will go to beach." Jadi, kamu bisa jadi benar-benar pergi ke pantai atau tidak jadi pergi. It's not problem atau bukan masalah. Berbeda dengan to be going to. To be going to is used to express a plan that is made before the moment of speaking. Jadi, to be going to menunjukkan sesuatu yang sudah terencana atau plan. Kemungkinan terjadinya jauh lebih besar dan lebih pasti. Misalnya, jika kamu ditanya pertanyaan yang sama, "Where will you go on Friday?" Kamu yang sudah mempunyai rencana pergi ke pantai dengan keluarga, sudah membeli makanan dan minuman, menentukan kostum dan jam keberangkatan, maka kamu bisa menjawab, "I'm going to the beach on Friday." Sudah jelas kan perbedaannya? Sekarang coba perhatikan pada percakapan Sherin dan Lily di awal video tadi. Hi Lily, are you busy on Friday? Yes, sayang. What are you going to do? I'm going to study mathematics and I'm also going to visit my grandmother. Pada percakapan tersebut, Lily jelas sudah mempunyai rencana untuk belajar matematika dan mengunjungi nenek setelahnya. Sehingga Lily berkata, "I'm going to study mathematics and I'm also going to visit my grandmother." Now, it's your time to make one sentence using be going to about your plan or your activity that you want to do in your weekend. And don't forget to submit to your English tutor. Don't forget. Well, my students, thank you for joining our class. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi